Halo guys, welcome back to our channel. Gimana nih kondisi teman-teman semua? Apakah sedang menikmati liburan atau masih terjebak dalam pekerjaan? Well, apapun kondisi kita, semoga kita selalu sehat-sehat dan bahagia ya. Nah, pada video kali ini kita akan ngebahas sesuatu yang berbeda dari video-video sebelumnya, dimana biasanya kita ngebahas tentang koi yang ada di kolom saya. Nah, pada video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk keliling nih ke salah satu koi farm. Nah, ini juga merupakan lanjutan dari series kita mengeksplor koi farm yang mungkin kalau misalnya kita bisa namain boken kali ya, karena kalau buat teman-teman belum tahu, boken itu sendiri di Jepang artinya adalah adventure. Nah, buat teman-teman yang belum cek tentang video kunjungan pertama kita ke koi farm, boleh teman-teman klik di kanan atas ini ya. Oke, nah daripada saya ngomong terus dan teman-teman penasaran, langsung aja kita intip farmnya. Oke guys, nah sekarang kita sudah ada di Onerito Koi Farm. Nah, for information, Onerito Koi Farm ini adalah salah satu dealer koi impor yang berlokasi di BSD, Tangerang Selatan. Mereka ini mainly nge-impor koi dari berbagai farm-farm di Jepang. Tapi berdasarkan hasil nanya-nanya, ternyata mereka nih sekarang juga udah mulai masuk ikan dari farm lokal. Nah, so far untuk farmnya itu dari Majestic Koi Farm, di mana Majestic Koi Farm ini adalah salah satu breeder lokal yang hasil cetakannya itu mantep-mantep banget guys. Jadi buat kalian yang punyanya koi lokal tuh jangan salah, sekarang koi lokal juga udah mulai bisa bersaing nih dengan koi-koi yang diimpor. Nah, cerita sedikit, saya ini juga adalah salah satu mantan customer-nya Onerito Koi Farm. Buat teman-teman yang belum tahu, tanco yang ada di kolam saya ini adalah tanco yang saya beli dari Onerito Koi Farm. Nah, tanco ini sendiri saya beli 2 tahun yang lalu. Pada saat itu masih tosai dengan ukuran kurang lebih 35-37 sentian. Dan sekarang udah memasuki sansai atau umur 3 tahun. Dengan ukuran kurang lebih sih belum dihitung ya, cuman kurang lebih sekitar 60 sentian. Jadi pertumbuhannya juga sangat bagus banget gitu. Dan kalau misalnya teman-teman masuk ke Onerito Koi Farm, nanti teman-teman bisa lihat di bagian kiri itu ada puluhan kolam size kecil. Untuk exactnya saya lupa berapa. Dan di bagian kanannya itu ada kolam gede kurang lebih 2-3 kolam. Lucunya pas saya datang ke Onerito Koi Farm ini saya agak kaget nih guys, karena pada saat saya masuk ke dalam farmnya itu kebanyakan atau hampir semua kolamnya itu kosong, bener-bener kosong, yang gak ada ikannya dan gak ada airnya guys. Jadi sampai mikir kok ini kenapa kosong amat gitu kan. Nah, setelah kita tanya-tanya, sebenarnya karena ikan-ikan yang kosong itu ya adalah ikan-ikan yang udah terjual gitu. Nah, kenapa belum ada ikan-ikan baru lagi? Karena ternyata kan mereka ini kan mainly itu impor koi dari Jepang. Nah, di Jepang itu ada harvest time. Jadi harvest time-nya itu biasanya pada saat musim gugur menjelang musim dingin. Kenapa begitu? Karena di Jepang itu sendiri ada 4 musim dan mereka itu sangat memanfaatkan musim panas untuk pertumbuhan koi. Jadi pada saat musim panas itu ikan dilepas ke mud pond untuk digedein. Nah, setelah itu baru setelah diseleksi lagi. Nah, setelah selesai seleksi, ikan-ikan tuh biasanya baru disuplai ke berbagai dealer di dunia itu pada saat menjelang akhir tahun. Makanya that's why pada saat kunjungan saya, yaitu pada sekitar bulan Oktober, ikan-ikan baru masih belum masuk. Nah, tapi di sini ya kita masih sempat lihat ada beberapa kolam, di mana ini bisa teman-teman lihat di sini ada puluhan tanco di dalam kolam ini. Dan tanco-tanconya ya kebetulan agak malu ya, gak mau ke atas. Cuma ya tanconya bagus-bagus juga, ada yang rapi-rapi juga bulutan-bulutannya. Terus juga di luar dari tanco kita ada sempat ngelihat kinshowa. Nah, untuk kinshowa-nya ini kalau nggak salah dari Kintaro Koi Farm. Nah, Kintaro Koi Farm ini itu emang dia spesialisasinya itu di bikin kinshowa. Jadi emang kinshowa dari Kintaro itu umumnya bagus-bagus banget. Kita juga sempat lihat ada Shiro Utsuri. Shiro Utsuri ini saya lupa tanya dari mana, tapi
harusnya sih kalau untuk Shiro Utsuri itu dari Omosako Koi Farm, karena Omosako Koi Farm ini emang terkenal banget ngebreeding Shiro Utsuri. Dan juga kita sempat lihat ada satu Asagi yang ukurannya lumayan gede, probably sekitar 60 atau 70 cm, dan dari segi kasat mata sih kalau saya lihat itu ringnya sih rapi ya. Untuk beninya ya kayaknya sih dia beninya tuh belum keluar banget, tapi justru biasanya Asagi yang begini yang potensial, karena Asagi itu emang bagusnya pada usia-usia muda itu beninya itu belum keluar banget. Nanti pas gede dia baru beninya mulai naik, nah itu baru nanti jadinya bagus banget gitu. Nah udah itu aja, apa cuma itu? Ya tentu aja enggak dong, pastinya masih ada lagi nih, tapi di mana gitu kan. Karena jiwa kepo saya dan rasanya sayang aja udah jauh-jauh pergi ke Onelito dan cuma ngeliat beberapa ikan, ya akhirnya saya coba-coba keliling dan tiba-tiba ketemu ada tangga. Nah dari situ saya coba naik tangganya dan ada hidden gem ternyata guys. Jadi saya ini belum confirm ke ownernya, tapi kayaknya ini adalah kolam-kolam baru di Onelito Koi Farm. Dan surprisingly juga ikan-ikan yang ada di kolam-kolam baru ini itu bagus-bagus banget guys. Nah kita coba mulai nih dari kolam yang paling gede. Nah untuk kolam yang paling gede ini sendiri ternyata kebanyakan ikannya ini adalah ikan-ikan punya customer. Nah terus kenapa ikan ini gak dikirim gitu kan ke customernya? Jadi pas kita tanya ternyata ini itu adalah owner-owner yang mau nge-keep ikannya di Onelito Koi Farm. Itu baik karena biasanya itu karena better facility, jadi karena mereka di maintain terus, jadi biasanya juga lebih bagus lingkungannya untuk si koi tumbuh. Terus juga biasanya juga dari segi size kolamnya itu gede, jadi si ownernya ini pengen ikannya digedein dulu baru nanti dikirim. Atau juga buat owner-owner yang mau ikutin ikannya ke show, jadi biasanya untuk ikut show itu perlu dihandling oleh dealer-dealer gitu. Terus juga di sini kalau teman-teman lihat ikan-ikannya itu variety-nya ada dari mulai ogon, terus juga ada doitsu soragoi, ada chagoi, juga ada gosanke ya, ada kohaku, sowa, sanke. Dan yang paling menarik sih menurut saya adalah tanconya guys. Ini tanconya bener-bener cakep banget dari segi proporsi badan. Buset, kepalanya gede, terus bodinya juga keker banget, buletan merahnya rapi, dan kalau teman-teman lihat warna putihnya bener-bener mengkilap banget. Ini tanco sih harusnya harganya mehong banget guys, karena emang bener-bener cakep banget. Terus di sini juga kita bisa lihat ada banyak banget Hyutsuri. Harusnya sih Hyutsurinya dari Shinoda Koi Farm, karena emang Shinoda Koi Farm ini terkenal juara banget kalau misalkan ngebreed Hyutsuri. Tapi di luar dari Hyutsuri, Shinoda Koi Farm ini juga terkenal doitsu showanya guys. Terus kita kalau lihat lagi nih ke kolam sampingnya ada banyak banget gosanke, dan juga kita bisa lihat ada varietas-varietas lain, mungkin ya 1-2 ekor kayak ada susui dan juga ada goshikinya gitu. Nah gimana guys menurut kalian ikan-ikannya? Kalau menurut saya sih ikannya cakep-cakep dan juga fasilitasnya oke banget. Cuma emang agak sayang karena kebanyakan kolamnya itu kosong. So buat teman-teman yang pengen kita datengin lagi Onelito Koi Farm, siapa tahu kolamnya udah pada penuh, boleh ditulis di kolom komentar. Dan juga next kemana lagi nih kita? Apakah teman-teman ada rekomendasi farm yang wajib kita kunjungin? Boleh juga tolong ditulis nih di kolom komentar. Atau mungkin kalian pengen lihat farm lain, misalkan goldfish atau mungkin ikan-ikan lain atau hewan lain juga silakan aja. Dan seperti biasa buat teman-teman yang belum follow kita di Instagram, bisa cek Instagram kita @mikopeto, karena biasa kita sharing tentang keseharian peliharaan kita di situ. As always, thank you buat semua yang udah nonton sampai akhir video ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.